خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari tafsir surah Abasa dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada firman Allah taala, "Qutilal insanu ma akfarah." Ya, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW didatangi seorang buta, ketika beliau mendakwai seseorang pembesar dari Quraisy dan seterusnya. Kemudian pada ayat yang ke-17-nya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qutilal insanu ma akfarah." Celakalah manusia terhadap apa yang mereka kufur terhadapnya. Celakalah manusia, binasalah manusia terhadap kekufuran mereka, terhadap kekufurannya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apa dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia diciptakan hanya dari setetes air, yang kemudian Allah ciptakan dari setetes air tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, diberikan tubuh yang bagus, yang baik. Tsumma as-sabila yassarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan tubuh penciptaan dan jalan kehidupannya, maka Allah tunjukkan, mudahkan kepada jalan tersebut. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah matikan dia, kemudian dia dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, tiba waktunya, Allah akan bangkitkan lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak sekali-kali, atau benar-benar, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan setiap perkara Bani Adam, akan mengadili semua apa yang dilakukan oleh Bani Adam. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya kita semuanya manusia memperhatikan, melihat kepada apa yang menjadi makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang menuangkan air, ya, ke bumi dengan benar-benar penuangan yang begitu banyak dan bermanfaat. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian setelah Allah tuangkan air ke bumi, Allah belah bumi tersebut menjadi, ya, bumi yang subur. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, ya, tumbuhan-tumbuhan dari biji-biji yang tersimpan dalam tanah tersebut. Wa inaba wa qadba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan yang namanya anggur-anggur dan juga berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, ya, rerumputan. Wa zaituna wa nakhla. Allah tumbuhkan buah zaitun, Allah tumbuhkan kurma, wa hadaiqa hulba, dan seisi daripada kebun yang beraneka ragam jenisnya. Wa fakihatan wa abba, dan berbagai macam, bukan hanya tadi yang disebutkan, tetapi berisi buah-buahan dan juga sayur-mayur, tumbuh-tumbuhan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu sebagai kenikmatan bagi kalian, makanan bagi kalian, dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Ikhwan fillah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
mengenai asal-usul penciptaan kita. Ya, dari sekedar tetesan air yang hina, kemudian Allah berikan kesempurnaan tubuh kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan makanan yang beraneka ragam kepada kita. Ya. Ini harus kita syukuri. Allah turunkan air, kemudian Allah suburkan tanah tersebut yang dituang air tersebut. Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Ini adalah perkara yang harus kita syukuri. Betapa banyak hujan ya jatuh ke bumi tetapi tidak menumbuhkan apapun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya, laisa as-sanah alla yumtiru. Bukanlah yang namanya paceklik itu tidak hujan. Walakin as-sanah, akan tetapi yang namanya paceklik ay yumtiru thumma yumtiru thumma yumtiru walakin la yanbutu. Tetapi hujan terus tetapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah yang namanya paceklik. Ya, hujan terus tetapi enggak menghasilkan tumbuhan. Hujan tersebut hujan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis yang lain, ya, la taqumu sa'ah hatta ya yasabun nas al-matar sanatan walakin la yanbutul arda nabataha. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali akan tiba ya datangnya hujan yang terus menerus hujan sampai 1 tahun, akan tetapi hujan tersebut tidak menumbuhkan satu tanaman sedikit pun. Tidak tumbuh sedikit pun dari tanaman-tanaman. Ya. Ikhwana fillah azakumullah, itulah yang perlu kita perhatikan. Sehingga syukurilah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hujan, Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan daripada hujannya, kemudian Allah kirim anginnya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma saki rahmatin la saki adabin wala bala'in, ya wala hadmin wala gharqin. Ya Allah, berikanlah hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa azab, bukan hujan yang membawa musibah, bukan hujan yang menghancurkan, bukan hujan yang menenggelamkan. Ini kan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Juga ketika melihat angin yang kencang, ya, beliau pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, ya, wujud syukur beliau adalah berdoa atas kenikmatan yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala daman liman ankara al-ba'tsa wan nusyura min bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mencela, menghina orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari dikumpulkan seluruh manusia, ya, dari kalangan Bani Adam. Ya. Sehingga firman Allah Ta'ala ini dalam rangka mengingkari orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, orang-orang yang tidak percaya hari akhir, tidak percaya tentang jannah wan nar. Maka hendaknya dia merenungi ayat ini, kutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia tersebut terhadap perbuatan kufur yang telah dia lakukan. Berkata Dhahak dan Ibn Abbas, kutilal insan lu'inal insan, yaitu celakalah manusia, terlaknatlah manusia. Ya, kutila bermakna lu'ina, terlaknatlah manusia yang kufur terhadap hari akhir. Kata qala Abu Malik, ya, wa hadha li jinsil insan al-mukadzib. Ini adalah bagi jenis manusia yang mereka mendustakan hari akhir. Likasrati takdzibihi bila mustanad, karena banyaknya mereka mendustakan hari akhir padahal pendustaannya tanpa sandaran sama sekali. Paling mereka kalau mengatakan tentang mengingkari hari kiamat, mereka paling hanya mengatakan, loh kita kan belum lihat. Paling kayak gitu.
Hujahnya mereka kurang lebih adalah kita kan tidak lihat. Kita kan tidak menyaksikan. Mana mungkin kita percaya? Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah. Bal bimujarradil istib'ad wa 'adamil 'ilm. Bahkan sekedar enggak mau, begitu saja. Enggak punya alasan, tapi memang enggak mau. Enggak mau percaya. Wa 'adamil 'ilmi, dan karena enggak punya ilmu agama. Hidup dia dari kecil cuma dunia. Dari kecil cuma diforsir untuk tujuan-tujuan dunia. Dimasuki pemikiran-pemikiran duniawiyah. Sehingga apa yang dia pahami dari kehidupan dunia adalah yang ada di dunia. Tujuan kehidupan dunia dia adalah untuk dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Jarir, ma akfarah ay ma ashadda kufru. Begitu dahsyat kekufurannya, yaitu ma akfarah, begitu dahsyat kufurnya dia. Orang kalau sudah kufur terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, begitu kufurnya dia. Kenapa dia tidak percaya? Wong dia sendiri diciptakan dari tetesan air mani yang hina, yang kita sendiri jijik melihatnya. Qala Ibnu Jarir wa yahtamilu ay yakuna al-murad ayyu syai'in ja'alahu kafirah. Yaitu apapun itu yang membuat dia kafir. Ay ma hamalu ala takdzibil ma'ad. Apa yang membuat dia kufur, mengingkari hari kebangkitan? Apa? Wong dia saja terciptakan dari sesuatu yang hina. Kemudian dia mengingkari hari kebangkitan. Dan tentunya hari kebangkitan itu lebih mudah dibandingkan penciptaan. Menciptakan, membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada lebih mudah dibandingkan menciptakan sesuatu yang belum ada. Ya, khonafidin azakumullah. Sehingga di sini ma akfarah, bentuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang kenapa mereka bisa kafir dengan perkara ini, dengan perkara hari kiamat, dengan perkara hari kebangkitan. Ya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa qad hakahu al-Baghawi an Muqatil wal Kalbi, dan dihikayatkan oleh Al-Baghawi, Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dari Muqatil bin Sulaiman dan Al-Kalbi, beliau mengatakan ma akfarah ma al-'anah. Ya. Ma al-'anah, yaitu sungguh terlaknatlah manusia dikarenakan perbuatan terlaknatnya mereka. Apa itu perbuatan terlaknat mereka? Mengingkari hari kebangkitan. Perbuatan yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu Allahu min asy-syai'il hakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan baginya, bagi orang yang mengingkari hari akhir, mengingkari hari kebangkitan, bagaimana Allah ciptakan dia dari sesuatu yang sangat hina, sangat jijik. Annahu qadir ala i'adatih, bahwasanya Allah sangat maha mampu untuk mengulangi penciptaannya. Kama bada'ah, sebagaimana Allah memulai penciptaan dari sebelumnya tidak ada. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih dia diciptakan? Kok bisa mengingkari hari kebangkitan? Dia mengingkari, mana mungkin ada kebangkitan? Wong kita sudah jadi tanah kok bisa dibangkitkan? Dia lupa asal usul dia itu apa? Air mani yang hina. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari tetesan air mani. Kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala gariskan jalan kehidupannya. Qaddara ajalah, Allah takdirkan ya masa kematiannya, wa rizqah, Allah takdirkan rizkinya, wa amalah, Allah takdirkan amalannya, wa syaqi aw sa'id, dan juga Allah takdirkan apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Yaitu ditakdirkan ketika di dalam rahim ibu kita. Sebagaimana dalam hadis. Tsumma as-sabila yassara. Kemudian ketika Allah sudah ciptakan dan takdirkan ajalnya, rizkinya, amalnya dan nasibnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia menempuh jalan yang akan dia tempuh. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas, "Tsumma yassara 'alaihi khurujahu min batni ummih." Yaitu sabil di sini maksudnya adalah sabil, yaitu jalan menuju ya
keluar dari rahim. Yang artinya kata Ibnu Abbas, kemudian Allah permudah atasnya setelah diberi takdir di dalam rahim ibunya, Allah mudahkan baginya keluar dari perut ibunya. Dipermudah. Ya. Dipermudah. Subhanallah, orang yang sudah berkeluarga akan paham. Ya, akan paham bagaimana besarnya kekuasaan Allah ketika mengeluarkan bayi yang sedemikian besarnya dari jalan yang sedemikian sempitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala permudah dia untuk keluar dari rahim ibunya. Wa qad qala Ikrimah wa Dhahhak wa Abu Salih wa Qatadah wa Sudi wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Demikian ditafsirkan oleh Ikrimah, Dhahhak, Abu Salih, Qatadah, As-Sudi dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, wa hadhihi ka qoulihi ta'ala inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk kepada dia kepada jalan ini. Imma dia menjadi orang yang bersyukur atau dia menjadi orang yang kufur setelah keluar dari jalan. Ay bayyana lahu aw wadahna wa sahalna alaihi ilmahu, yaitu kami telah jelaskan, kami telah gamblangkan, kami telah mudahkan untuk dia memiliki ilmu. Nah, ini penafsiran yang lain. Kalau tadi jalan maksudnya adalah jalan keluar dari rahim. Kalau jalan di sini adalah jalan kehidupan. Jalan syukur aja jalan kufur. Allah telah jelaskan ini yang syukur, ini yang kufur. Allah telah gamblangkan, perincikan ini yang syukur, ini yang kufur. Dan Allah sudah berikan ilmu. Ini loh cara bersyukur. Dan jangan begitu, itu kufur. Allah terangkan. Begitu lengkap, begitu jelas. Wa hakadha qala Al-Hasan wa Ibnu Zaid. Wa hadha huwal arjah. Inilah pendapat yang paling rajih wallahu taala a'lam. Yaitu tsumma as-sabila yassara, ditafsirkan inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepadanya jalan, yaitu jalan kehidupan. Apakah dia akan melalui kehidupan ini dengan bersyukur, apakah melalui kehidupan ini dengan kufur. Allah tunjukkan, ini jalan syukur, itu jalan kufur. Pilih. Ya. Bukan hanya Allah memberikan pilihan, tapi ikutilah jalan yang bersyukur. Jangan ikuti yang kufur. Tapi manusia justru mengikuti jalan yang kufur. Sehingga nggak ada hujah lagi ketika nanti hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, tidak ada hujah, tidak ada alasan lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian setelah dia tempuh jalan kehidupan, Allah matikan dia dan dia pun masuk ke dalam liang kubur. Ai innahu ba'da khalqihi lah, yaitu setelah Allah ciptakan manusia tersebut, amatahu, Allah matikan, fa'akbarah, dan Allah masukkan dia dalam kubur. Ay ja'alahu dha qabrin, Allah jadikan dia memiliki kuburan masing-masing. Walaupun dia mati dalam keadaan hangus, terbakar, jadi debu, kemudian abunya ya tertiup oleh angin, jatuh di lautan bercampur dengan angin, ya, bercampur dengan air, setelah itu dimakan oleh ikan, ikan itu mati, kemudian mati menjadi tanah dan seterusnya. Hakikatnya masing-masing dari orang yang mati sudah memiliki ya liang kuburnya. Ya, sudah memiliki liang kuburnya walaupun tidak dikubur. Yaitu alam barzakh. Mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan azab kubur. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam kubur disebut dinamakan barzakh karena ada pembatas antara kita dan mereka. Wal Arab taqul qadaratur rajul ay idza waliya dzalika min wa aqbarahu Allah. Yaitu qabaratur rajul, aku kuburkan seseorang, yaitu apabila kita sudah mengurusi pekuburannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam kubur. Wa ghadabat qarnat thawr wa aghdabahu Allah. Ya. Dan ya عضبت قرن الثور وأغضبه الله ويطرب ذنب البعير وأبتره الله. Dan dikatakan yaitu telah usang, yaitu qarn thur, yaitu tanduk daripada
banteng ataupun sapi, Allah lah yang mengusangkannya, yang menghancurkannya. Wa yatrabu dhanbal ba'ir wa abtarahullah. Dan ketika orang Arab mengatakan yatrabu dhanbal ba'ir, yaitu telah usanglah tulang-tulang daripada onta, wa abtarahullah, Allah lah yang mengusangkan. Wa taradat anni fulanan ay atratahullah, yaitu ketika fulan membuangku, itu dikatakan pula dalam Arab atratahullah, Allah yang membuangnya. Yaitu walaupun yang menguburkan itu manusia, yang melakukan manusia, orang Arab biasa melakukan Allah kuburkan dia. Paham ya? Bisa dipahami ini? Ya. Walaupun tanah yang telah memakan daripada tulang belulang manusia dan hewan, tapi orang Arab biasa mengatakan Allah yang telah mengusangkan dia. Begitu maksudnya. Ini perkataan orang Arab. Wa qawluhu thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian setelah itu, apabila Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia. Ay ba'athahu ba'da mauti, Allah akan bangkitkan setelah kematiannya. Wa minhu yuqal, ya, dan dikatakan pula al-ba'tsu wan nusyur. Ya, al-ba'tsu ba ain sa dengan nun shin wawu ra. Al-ba'tsu kemudian an-nusyur, itu maknanya sama. Itu dibangkitkan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah. Kemudian setelah itu kalian akan menjadi manusia yang dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan lagi dari tanah tersebut. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshisuha lahma thumma nunshiha wanzur ilal 'idhami kaifa nunshisuha thumma naksuha lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulang tersebut, bagaimana kita bungkus tulang tersebut dengan yang namanya kami bangun kembali tulang tersebut, kemudian kami bungkuskan tulang tersebut dengan daging. Ya. Yaitu ketika beberapa nabi, ya, baik itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan juga beberapa hamba Allah yang meminta kaifa tuhyil mauta, ya. Bagaimana engkau menciptakan menghidupkan orang yang sudah mati, ya Allah. Qala walam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, tentu saja wahai Rabb, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi ya untuk membuat tenang hatiku, maka dibuatlah demikian. Ya. Suruh dilumat itu burung, kemudian ditaruh di puncak-puncak gunung yang berbeda, kemudian dipanggil. Tiba-tiba ya burung-burung tersebut menyusun kembali menjadi burung, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Demikian pula untuk melihat tulang belulang yang sudah di tanah, sudah lapuk dengan tanah, bagaimana kemudian Allah susun lagi tulang-tulang tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala bungkus tulang tersebut dengan daging, kemudian menjadi makhluk hidup yang sempurna. Ya. Sehingga demikianlah ikhwan fillah azakumullah, gambaran ya yang Allah gambarkan bagaimana kita itu bangkit dari kematian. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Harith anna ad-Darraj Abu Samhi akhbarah an Abi al-Haytham an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dalam sanadnya Darraj Ibnu Sam'an, ini dhaif. Pada riwayat ini dhaif, tapi hadisnya sahih. Nanti ada riwayat yang menguatkannya insyaallah setelah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kulu turab kull syai' min al-insan." Ya'kulu turab kull syai'in min al-insan illa ajbadhan. Di mana yang namanya tanah ini akan memakan, akan membinasakan, melapukkan seluruh tubuh manusia. Ya, semuanya
baik itu apalagi dagingnya, rambutnya, tulangnya, semuanya hancur jadi tanah. Illa ajbadz dzanbi, kecuali ajbudz dzanab, yaitu biasanya sebagian kita menerjemahkan tulang ekor begitu. Ya, walaupun ada yang mengkritisi bukan tulang ekor, pokoknya tulang namanya ajbudz dzanab dan bukan tulang ekor. Wa ma huwa ya Rasulullah mithlu habbati khardal minhu yunsha'un, kata Rasulullah, yaitu tulang yang ukurannya seperti habbatu khardal, seperti biji yang serpihan biji yang kecil. Ya. Kalau tulang ekor itu kan agak besar ya. Ya, agak besar. Ya, yang tahu anatomi tulang agak besar ya. Nah, kalau ini adalah habbatu khardal, yaitu pecahan biji. Sudah biji pecah. Ya. Yang dari situlah yunsya'un, kalian itu akan dibentuk kembali dan akan dibangkitkan. Ini carinya susah. Ya, carinya susah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah demikian. Wa hadzal hadits tsabitun fi sahih. Dan hadis ini sahih, tetap dalam Sahih Bukhari min riwayatil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah biduni hadhihi ziyadah. Tanpa tambahan tadi. Wa lafdhuhu kullu ibni Adam yabla illa ajbudz dzanbi minhu khuliq wa fihi yurkab atau yurakkab. Setiap Bani Adam itu akan usang, akan hancur tubuhnya, kecuali tulang ajbudz dzanb minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari ajbudz dzanb tersebut dia akan terciptakan kembali, dari ajbudz dzanb tersebut dia akan disusun kembali. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana makhluk itu dibangkitkan, itu seperti ya biji yang kemudian ditaruh di tanah yang subur, disiram oleh air. Kemudian tumbuh biji tersebut. Tumbuh yang pertama ya itu adalah ya sangat kecil sekali, kemudian menjadi tunas, kemudian sampai besar, sampai menjadi pohon yang sangat menjulang tinggi. Ibaratnya begitu manusia itu. Sehingga jangan kita semuanya kemudian mengingkari hari kebangkitan. Sangat mudah bagi Allah. Wa qawluhu kalla lamma yaqdi ma amara, qala Ibnu Jarir yaqulu kalla yakni laisa al-amr kama yaqul, yaitu perkaranya bukan yang seperti orang kafir katakan. Hadzal insanu kafir, orang yang kafir ini ya, yang dia tidak percaya tentang hari kebangkitan. Min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsihi, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam kenikmatan pada dirinya. Dari semenjak dia hanya setetes air mani yang menjijikan, kemudian Allah tempatkan dia fi qararim makin, ditempatkan dalam tempat yang sangat kokoh, ya, yang tempat tersebut adalah tempat kasih sayang, yaitu rahim, ya. Bahkan Allah namakan tempat tersebut diambil dari namanya. Ya, inni syaqaqtuhu min ismi, aku ambil nama rahim tersebut dari namaku. Ya, berarti Allah sangat sayang dari semenjak makhluk itu masih setetes air mani. Allah tempatkan di dalam tempat kasih sayang. Terus sampai 9 bulan dikandung oleh ibunya. Allah berikan rizki, Allah berikan kehidupan, Allah takdirkan, kemudian Allah mudahkan dia keluar ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara. Tapi kemudian orang tersebut mengingkari hari kebangkitan. Kebangetan ini orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lamma yaqdi ma yani annahu qad adda haqqallah alaihi fi nafsihi wa malihi. Lamma yaqdi ma amarah. Dan apakah dia sudah menunaikan hak Allah pada dirinya dan hartanya yang sudah Allah berikan? Lamma yaqdi ma amarah, ketika Allah nanti akan mengadili apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah akan menagih dalam peradilan yang sangat adil.
wa huwa ahkamul hakimin. Akan ditanya kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam keadaan dia sudah mengingkari kemampuan Allah, meragukan kekuatan Allah. Yaqul lam yuaddi ma farada alaihi minal faraid li rabbih azza wa jalla, yaitu mereka tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya dari kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kemudian diriwayatkan huwa wa Abi Hatim min tariq Ibn Abi Najih an Mujahid qauluhu kalla lamma yaqdi ma amarah. Mujahid mengatakan la yaqdi ahadun abadan kullama afturida alaih. Adapun Mujahid mengatakan demi Allah seseorang itu tidak akan mampu menunaikan seluruh apa yang diwajibkan Allah atasnya. Ya. Tetapi hendaknya masing-masing itu ada usaha dari manusia tersebut. Wa hakahul Baghawi anil Hasan al-Basri bi nahwi hadza, dan dihikayatkan oleh Baghawi dari Al-Hasan al-Basri yang semacam ini. Walam ajid lil mutaqaddimin fihi kalaman siwa hadza, dan kami tidak mendapati dari ulama terdahulu ya penafsiran kecuali penafsiran ini. Walladhi yaqa'u li fi ma'na dzalik wallahu a'lam. Adapun yang ada dalam makna ayat ini ya wallahu taala a'lam annal ma'na thumma idza syaa'a ansyara ay ba'atha. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia tersebut, kalla lamma yaqdi ma amara la yaf'aluhu al-an hatta tanqadil muddah, yaitu tidak akan dilakukan sekarang sampai nanti datang masanya. Ya. Wa yadhruhul qadar min bani Adam, dan selesai takdir yang sudah Allah tetapkan dari bani Adam. Mimman kataba ta'ala, dari apa yang Allah sudah tuliskan. Ay sayujadu minhum, yaitu akan terjadi dari kehidupan bani Adam. Ya. Jadi ada masanya. Hari kebangkitan tersebut ada masanya. Ketika Allah masih belum menyelesaikan takdir-takdir tersebut, tidak akan terjadi hari kiamat. Tetapi ingat, ya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kapan terjadinya, yang jelas kalau kita sudah mati, berarti kita sudah berada di pintu daripada hari kiamat. Jadi jangan dikatakan Rasulullah dari semenjak diutusnya, ya, bu'itsu was-sa'atu hakahatain, aku diutus dalam keadaan hari kiamat seperti ini. Loh, katanya seperti ini, kok belum terjadi sudah 1400 tahun? Kan ada orang-orang yang begitu. Mana itu? Katanya hari kiamat sudah seperti ini, kok sudah 1400 tahun sudah terjadi? Wallahi ikhwana fillah azakumullah, demi Allah, kapanpun tahun kita hidup di masa-masa dari 14 masa tersebut, kalau kita sudah mati, berarti sudah berada di awal daripada fase hari kiamat. Dan jangan sampai kita mendapati hari kiamat yang di dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Khana fi din asakumullah wa yakhruju ila dunya wa qad amara bihi ta'ala qawlan wa qadarah. Yaitu akan keluar ke dunia perkara-perkara yang Allah telah perintahkan dengannya secara takdir. Fa idza tanaha dzalik indallah an syarahul khalaiq wa'adahum kama badahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesaikan apa yang di sisi Allah, apa yang sudah Allah tuliskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan seluruh makhluk dan Allah akan ulangi penciptaan mereka sebagaimana awal mereka diciptakan. Seluruh makhluk, manusianya, jinnya, hewannya, semuanya akan dibangkitkan dan semuanya akan diadili. Hanya saja hewan setelah diadili sudah menjadi tanah kembali. Tetapi kita, jin dan manusia, setelah diadili ada hari pembalasan. Dan itu prosesnya masih sangat panjang. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan di hadapan ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, yang paling berilmu, yang paling berkuasa. Ya. Wa qad ra'a Ibnu Abi Hatim an Wahab bin Munabbih qala Uzair. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Uzair alaihi salam, ya, seorang nabi atau seorang saleh dari Bani Israel, pernah mengatakan, qala al-malik alladhi ja'ani, datang, ya, malaikat yang pernah mendatangiku.
Fa innal kubur hiya batnul ard. Sesungguhnya kubur adalah perut bumi. Wa innal ardha hiya ummul khalq. Dan sesungguhnya bumi adalah induk dari seluruh makhluk. Fa idza khalaqallahu ma arada ay yakhluqa. Apabila Allah sudah berkehendak untuk menciptakan, wa tammat hadhil qubur alladhi maddallahu laha, dan sudah sempurna kubur-kubur yang Allah sudah persiapkan, sudah penuh semua kuburan yang Allah persiapkan, inqata'atid dunya akan berhenti. Ya. Wa mata man 'alaiha, dan matilah seluruh yang ada di atasnya. Wa lafidhatil ardu ma fi jawfiha, kemudian bumi akan memuntahkan seluruh daripada isi perutnya berupa manusia. Wa akhrajatil quburu ma fiha, dan kubur akan mengeluarkannya. Wa hadha syabih bima qulna min ma'nal ayat. Dan ini serupa dengan apa yang kita katakan dari ayat ini. Artinya Al-Imam Ibnu Katsir membawa riwayat Israiliyat yang menguatkan makna dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang artinya dari semenjak nabi-nabi terdahulu, nabi dari kalangan Bani Israel, dari semenjak Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang tidak bisa kita sebutkan, saking banyaknya nabi pada kalangan Bani Israel, semuanya mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang azab kubur, mengingatkan tentang jannah wan nar. Bahkan ma min nabiyyin illa anzara qaumahu minal masihid dajjal. Tidaklah seorang nabi pun kecuali mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Padahal Dajjal turun nanti di akhir zaman di umatnya Nabi Muhammad. Tapi sudah diingatkan dari umat-umat sebelumnya. Ya. Untuk apa? Supaya peringatan tersebut terus berantai disampaikan kepada anak cucunya. Berantai disampaikan kepada anak cucunya. Ingat ini, khawna fillah azakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa qala falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia melihat kepada makanan yang dia makan. Fihi imtinan wa fi istidlal bi ihya'in nabat. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ihya'in nabat minal ard, bagaimana Allah menghidupkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini. Alhamida ala ihya'il ajzam, di mana ini menunjukkan bagaimana Allah ciptakan manusia itu. Ya. Allah tunjukkan bagaimana Allah tumbuhkan tumbuhan. Ya, dari sebelumnya tanah yang kering, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian membelah dan menjadi subur, akhirnya tumbuh biji-biji yang selama ini kita nggak pernah lihat. Bahkan yang kalau kita perhatikan, waktu musim kering nggak ada makhluk apapun. Ketika sudah ada air, tiba-tiba banyak ikan. Ini ikan dari mana ya? Bibitnya dari mana? Kita nggak tahu. Nggak jatuh dari langit juga. Dari mana coba? Ada yang bisa kemudian, oh ini dari hasil evolusi. Dari amuba kemudian jadi ikan lele. Kok evolusinya cepat banget, 1 minggu. 1 minggu subhanallah, kalau yang namanya sungai 1 minggu tergenang air, itu sudah mulai ada ikan-ikannya. Ya, yang suka mancing. Ada kan? Masa evolusi cuma 1 minggu? Allahul musta'an. Sebenarnya dengan seperti itu sangat jelaslah penciptaan Allah. Ya'ni ala ihya'il ajzam ba'da ma kanat idhaman baliyan wa turaban mumzaqan, yaitu bagaimana Allah menghidupkan jasad-jasad yang sebelumnya hanya tulang yang sudah lapuk, yang sudah hancur, dan tanah yang sudah keras. Tanah yang sudah keras luar biasa. Tapi tiba-tiba disiram air, paginya ini subhanallah sudah tumbuh-tumbuhan. Saya masih ingat hujan pertama kemarin. Halaman di belakang rumah itu bersih, enggak ada rumput, kering lagi. Subhanallah, malam itu hujan, bangun tidur rumput sudah tumbuh. Padahal sorenya anak lihat enggak ada rumput satupun. Malamnya hujan. Ya, pagi-pagi mau mandi, subhanallah, sudah ada rumput. Ya. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan yang demikian itu. Tafadhal dikumandangkan azan dulu. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat kepada makanan yang kita makan, di mana ini untuk mengingatkan bagaimana Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati. Ya. Jadi apa yang kita lihat, tumbuhan yang tumbuh itu adalah mengingatkan tentang hari kebangkitan. Sehingga hujjah itu sudah selesai. Gak ada orang, gak ada bukti. Ya. Sesungguhnya kalau engkau melihat sayur mayur yang tumbuh, itu adalah bukti. Cukup bukti bahwasanya kita yang mati akan dibangkitkan oleh Allah. Anna sababna al-ma'a sabba. Setelah tadi tulang yang lapuk, tanah yang kering, kami sirami dengan air. Ay anzalnahu minas sama' 'alal ard. Allah turunkan dari langit air hujan tersebut.
Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Ya, tidakkah engkau lihat Allah turunkan dari langit itu air. Kemudian Allah serapkan yanabi'a fil ard. Allah serapkan air tersebut ke dalam bumi. Setelah menyerap yanabi'a fil ard, Allah keluarkan lewat mata air. Yang mata air kemudian akan mengairi sungai-sungai. Sungai tersebut akan mengairi sawah-sawah, ladang-ladang. Ya, subhanallah. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian setelah disiram air, kami buat bumi itu terbelah. Bumi itu membuka dari sebelumnya kering, kemudian menjadi subur. Ya, disyak, terbelah-belah maksudnya adalah menjadi subur. Di mana sebelumnya keras, kemudian menjadi lunak dan subur. Ay askannahu fiha fadakhala fi nuhumiha wa tukhallil fi ajza'il hab al-muwadda' fiha. Yaitu kami resapkan air hujan tersebut sampai masuk ke dalam sela-sela tanah dan akhirnya bertemu dengan biji-biji yang sudah tersimpan lama di dalam tanah tersebut. Ya. Fanabata wartafa'a. Kemudian setelah itu tumbuhlah biji tadi dan mulai meninggi. Wa dhahara 'ala wajhil ard, dan kemudian menjadi tumbuhan yang bisa kita lihat di atas muka bumi ini. Fa ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan berbagai macam ya tumbuhan-tumbuhan. Wal hab kullu ma yudhkaru min al hubub, yaitu semua tanaman yang menghasilkan benih. Jadi keluar ada benihnya, padi, gandum, ini semua tanaman-tanaman yang demikian. Dan ini adalah makanan pokok manusia. Allah ingatkan dengan makanan pokok. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan dari bumi tersebut tumbuhan-tumbuhan yang menumbuhkan biji. Maksudnya adalah tumbuhan-tumbuhan ya yang buahnya ada bijinya. Ya, seperti beras, gandum, kurma, jagung dan berbagai macam kebutuhan pokok. Ya, Allah ingatkan dengan kebutuhan pokoknya. Wa inaba wa qadba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tumbuhkan inab, anggur-anggur yang lezat, dan qadbah. Qadbah tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh binatang ternak. Ya, wal inab ma'ruf, yang namanya anggur kita sudah tahu. Wal qadb, adapun qadb atau qadba huwa fisfisah alladhi ya'kuluha ad-dawab radbatan, yaitu rumput-rumput yang dimakan oleh binatang ternak dalam keadaan masih basah. Wa yuqal, dikatakan al-qat aidan. Qat, tahu qat ya? Qat. Tahu qat? Dulu orang Yaman sering makan itu. Kayak sayur dimakan. Nanti bisa mabok. Tahu? Namanya qat ya. Tahu qat ya? Qat. Bentuknya kayak apa itu? Kayak sayur kan? Sayur dimakan nanti apa namanya? Ngefly. Nah, iya. Ngefly. Karena apa? Itu bukan makanan manusia, itu makanan binatang. Ya, Allah ciptakan itu untuk makan binatang. Sehingga kalau dimakan manusia ngefly tadi. Ya, ngefly. Mabok lah bahasa ininya. Qadba, termasuk qadba, makanan binatang adalah al-qat, yaitu qat. Apa kalau orang sini nyebutnya apa Pak? Qat ini Pak. Qat, cubung. Ya cubung sejenis sih. Tapi bentuknya bukan kayak kecubung, beda lagi ini. Ya, bentuknya beda. Intinya adalah itu termasuk makanan binatang. Jangan kita makan. Itu makanan binatang. Qala dzalika Ibnu Abbas wa Qatadah wa Dhahhak was-Sudi. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Dhahhak dan Sudi. Ya, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang artinya untuk mengatakan qat itu jangan dimakan manusia. Itu makanannya hewan. Ya, jangan dimakan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri al-qadb al-'alaf, rumput-rumputan.
Wa zaituna wa huwa ma'ruf. Zaitun ma'ruf wa huwa udmu, asiruhu udm. Yaitu cairan tetapi ya minyak lah begitu. Yang diambil minyaknya ma'ruf lah. Ya, untuk menerangkan sesuatu yang jelas itu jadi enggak jelas. Ya. Ta'riful ma'ruf ya ghairu ma'ruf. Ini istilahnya ulama. Sesuatu yang sudah jelas, kalau dijelaskan semakin tidak jelas. Jadi zaitun, pengertian zaitun ya sulit kita mau mengertikan zaitun. Zaitun sudah paham kita ya semuanya. Zaitun. Yustazbahu bih yang subhanallah digunakan dengan bermacam-macam manfaatnya, wadahanu bihi, dan digunakan juga minyak-minyaknya untuk manfaat, berbagai macam manfaat. Wa nakhla, dan kurma Allah tumbuhkan. Kurma. Jadi makanan pokoknya, ainabnya, buah-buahannya, kemudian makan pokok hewannya, kemudian diingatkan lagi dengan zaitun, ya, minyak untuk berbagai macam kebutuhan. Zaitun itu bisa untuk obat, bisa untuk makanan, campuran masakan, bisa untuk kesehatan, bahkan bisa untuk lampu. Ya, bisa untuk lampu. Wa nakhla, dan kurma. Ya, balhan wa busran wa rutaban. Ya, baik itu yu'kal balhan, busran, rutaban, yang dimakan dalam keadaan masih hijau, masih belum matang, atau dalam keadaan dimakan sudah matang masih lembek, atau sudah kering, atau nai'an, atau sudah dihancurkan, dilumat dari sari korma, jadi jus korma, wa madbukhan, atau dimasak, wa yu'tassaru minhu ya rubba wa khal. Bahkan dari kurma tersebut bisa dihasilkan khal, yaitu minuman keras. Ya, minuman keras. Wa hadaiqa hulba, dan juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan yang namanya hadaiq hulba, yaitu kebun yang sangat lebat. Basatin. Hadaiqa hulba basatin. Ya. Basatin itu bustan, kebun-kebun. Qala al-Hasan wa Qatadah hulba nakhl khilatin kiram. Ada yang mengatakan hulba di sini adalah buah kurma yang sangat lebat, yang harganya mahal. Ya, ini bicara sama orang Arab yang makanan intinya adalah kurma. Kalau kurmanya lebat, buahnya besar-besar, enak, lezat, maka sudah dia menjadi orang kaya dia. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian qala Ibnu Abbas wa Mujahid, al-hada'iq kullu ma taltaffa wajtama'a, yaitu seluruh apa yang dikumpulkan dan yang diatur, ya. Ini hada'iq. Kalau bustan itu terkadang bermakna kebun yang dikelilingi oleh tembok keliling. Tapi di sini dikatakan oleh Mujahid, al-hada'iq kullu maltaffa wajtama'a, setiap yang diatur pengairannya, tumbuhannya, tanamannya, dan berkumpul dalam satu tempat, ini namanya hada'iq. Qala Ibnu Abbas, khulba asy-syajar alladhi yustadallu bih. Khulba juga bermakna pohon yang daunnya rindang sehingga kita bisa berteduh di bawahnya. Itu juga kenikmatan dari Allah. Ya, terkadang ada pohon tidak mengeluarkan buah, tetapi dia subhanallah sangat bermanfaat, ya, dari sisi teduhnya. Ya, dari sisi teduhnya. Qala Ali bin Abi Thalib bin Abbas, wa hadaiqa hulba ay tiwal, yaitu yang sangat panjang tumbuhan-tumbuhannya. Qala Ikrimah hulba ay ghilat awsat, yaitu lebat tetapi pertengahan. Wa fi riwayatin ghilatur riqab, atau ghilatur riqab, yaitu lebat tetapi bisa diatur, ya, bisa dilalui. Alam tara ila ar-rajul idza kana ghalidur raqabah qila wallahi innahu la aghlab. Ila akhir. Ini perkataan orang Arab, ya, kalau mengatakan kalau tunggangannya itu isinya banyak, itu orang akan mengatakan wallahi innahu la aghlab, sungguh itu orang aghlab, terkalahkan oleh bawaannya. Kalau kita bawa
belanjaan sangat banyak, itu bahasa Arabnya wallahi innahu la akhlab. Sungguh dia sangat banyak bawaannya, barang-barangnya, begitu. Wa qawluhu wa fakihata wa abba, amma al-fakihah, adapun fakihah fa kullu ma yutafakkahu min ath-thimar. Fakihah itu setiap yang dinikmati dari buah-buahan. Ya. Qala Ibnu Abbas al-fakihah kullu ma uqila radban. Fakihah adalah setiap buah yang dimakan dalam keadaan masih basah. Ini namanya fakihah. Ya. Wal ab ma anbatal ard, ma anbatatil ardu mimma yakuluhu ad-dawab wa la yakuluhu an-nas. Adapun abba wa inab wa fakihata wa abba, dan buah-buahan yang dimakan oleh manusia dimakan dalam keadaan basah, dan abba yaitu yang dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Ini kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa bi riwayatin anhu wa huwa al-hashish al-bahaim, dan juga hashish. Tahu hashish? Tahu hashish? Ganja. Termasuk ganja. Ganja itu makanan hewan. Makanya enggak boleh dimakan oleh manusia. Jadinya ngefly kata tadi ya. Jadinya mabuk. Karena hashish lil hayawan, itu makanannya binatang. Kalau dimakan manusia, seperti antum makan rumput. Ya. Maka demikian ikhwan fillah azakumullah. Kata yakni Ibnu Abbas, wal hashish, wal hashish lil bahaim, yaitu ya semacam ganja untuk binatang-binatang ternak. Itu abba. Qala Sa'id bin Jubair wa Abu Malik al-ab al-kala, rumput semuanya, rumput-rumputan. An Mujahid wal Hasan wa Qatadah bin Zaid al-ab lil bahaim kal fakihah li ibni Adam. Al-ab ya, bagi binatang ternak itu seperti buah bagi Bani Adam. Jadi kayak qat, yaitu qat, hashish, ya itu semua itu kalau dimakan oleh manusia memabukkan. Karena itu peruntukannya bukan untuk manusia. Peruntukannya adalah untuk hewan. Ya. Peruntukannya adalah untuk hewan. Wa an Atha, dan dari Atha Nabi Rabbah, kullu syai'in nabatat ala wajhil ard fa huwa ab. Seluruh yang tumbuh di muka bumi ini adalah ab. Ya, dari Atha. Wa qala dhahaq kullu syai'in anbatathu al-ard siwal fakihah fa huwa ab. Seluruh yang ditumbuhkan di muka bumi selain buah-buahan yang dimakan manusia itu namanya ab. Ya, wa fakihata wa abba, oleh karena itu dipisahkan. Wa fakihata yang tumbuh dari buah-buahan yang dimakan oleh manusia, wa abba, dan semua tumbuhan yang tumbuh di muka bumi yang dimakan khusus bagi hewan. Maka yang khusus bagi hewan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, seperti al-qat wal hashish, yaitu tumbuhan qat. Di Indonesia qat ini apa terjemahannya? Enggak ada juga ya, karena di sini kita tidak dapati qat, dan juga hashish adalah ganja. Ya. Dan ini memabukkan. Ikhwana fi din azakumullah. Qala Ibnu Idris an Asim bin Kulayb an abihi an Ibnu Abbas, al-ab nabatatil ard mimma ta'kuluhu ad-dawab wa la yakuluhu an-nas. Al-ab adalah semua tumbuhan di muka bumi yang khusus dimakan oleh hewan dan tidak dimakan oleh manusia. Ya. Wara Ibnu Jarir min salasi turuq an Ibnu Idris, thumma qala hadatsana Abu Kurayb wa Abu Sa'ib qala hadatsana Ibnu Idris qala hadatsana Abdul Malik an Sa'id bin Jubair qala adda Ibnu Abbas wa qala. Ibnu Abbas menghitung dan mengatakan al-ab ma anbatatil ard lil an'am, yaitu yang Allah tumbuhkan di bumi untuk binatang ternak. Ya, ini hadis lafaz Abi Kurayb. Wa qala Abu Sa'ib ma ambatatil ard mimma yakulun nas wa taqulul an'am. Ada yang mengatakan yang ditumbuhkan bumi yang dimakan manusia dan binatang ternak. Wa qala al-Auf bin Abbas al-ab al-kala wal mar'a. Ya, rumput-rumputan ya yang liar ataupun yang ditanam. Demikian ikhwan fillah azakumullah makna daripada ab. Ya, nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala bagaimana nanti riwayat Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya mengenai ab. Artinya ab itu fakihah jelas, buah-buahan. Seperti kita pahami, buah-buahan, semua buah-buahan.
turun untuk manusia. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan yang khusus bagi hewan seperti qad dan hashish. Sehingga qad dan hashish, qad dan ganja itu tidak dimakan oleh manusia. Kasih aja ke hewan. Ya. Ada yang menemukan terjemahan qad? Ada? Beda, Pak. Beda. Kalau opium kan bunga ya. Opium itu kayak bunga kan? Kalau di Indonesia dulu namanya apa? Ada dulu. Candu. Candu itu apa? Opium ya? Gat. Iya. Gat, qad, gat. Nama. Kita terangkan agak susah. Nanti dicari sendiri ya. Qad itu kayak apa? Itu kayak tembakau, beda. Beda, ya. Qad ini kayak sayuran, dimakan biasanya. Sambil ngobrol, nanti mereka sambil makan begini. Apa tuh namanya? Beda. Intinya di sini nggak ada alhamdulillah, tapi yang ada tadi hashish, ganja. Yang intinya ya, baik itu opium atau ganja atau qad, aslinya itu adalah makanan-makanan binatang, khusus binatang, dan tidak boleh dimakan oleh Bani Adam. Sehingga ketika dimakan oleh Bani Adam, hasilnya mabuk, sehingga haram. Ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, setiap khamr itu haram, maka haram. Apapun namanya itu, apapun sebutannya itu, kalau memabukkan itu haram. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.